Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi komentar berita. Berita yang saya soroti kali ini bersumber dari penjelasan Caimin, Menko ya. Saya ambil dari kompas.com, judulnya Caimin minta kelas menengah sabar, pemerintah atasi kemiskinan ekstrim dulu. Ditayangkan tanggal 27 April malam ya, hampir jam 8 malam. Di sini ada gambar Gus Imin, Caimin ya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat ya, Menko PM ya, Muhaimin Iskandar, didampingi oleh beberapa menteri. Beritanya begini, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, meminta masyarakat kelas menengah untuk bersabar karena pemerintah sedang fokus mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Hal ini disampaikan Cak Imin ketika ditanya awak media terkait kondisi kelas menengah di saat pemerintah sedang fokus pada penghapusan kemiskinan ekstrim menuju target 0% pada 2026. Nah, dikutip pernyataan Cak Imin langsung ini. Tapi pada dasarnya kita sedang mengatasi dulu yang kemiskinan ekstrim dan miskin. Jadi dua ya, kemiskinan ekstrim dan miskin. Pekerjaan ini selesai, kita akan masuk pada menghadapi ke yang rentan miskin. Nah, yang rentan miskin ini dimasukkan oleh Cak Imin sebagai kelas menengah. Sabar, ujar Cak Imin usai rapat tingkat menteri di Plaza BP Jam Sostek Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 27 April. Menurut Cak Imin, permasalahan kelas menengah menjadi topik lain yang akan ditangani oleh Menteri Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Nah, saya komentari sedikit ya. Pertama, ini menarik ya, Cak Imin mengartikan tupoksi dia sebagai pemberdayaan masyarakat itu lebih kepada miskin ekstrim dan miskin. Ya, di atasnya miskin itu sebetulnya ada rentan miskin, di atasnya lagi ada aspiring middle class menuju kelas menengah, di atas lagi kelas menengah. Nah, Gus Imin bahkan membatasi sampai ke miskin ini. Nah, yang kelas menengah definisinya lebih longgar nih Gus Imin. Rentan miskin ke atas itu urusannya Menteri Perekonomian. Masuk akal ya, karena untuk miskin dan sangat miskin itu programnya cenderung bersifat filantropis ya, bersifat memberikan langsung ya, baik barang maupun uang ya. Sementara kalau yang sifatnya untuk kelas menengah atau rentan miskin ke atas itu memang biasanya lebih bersifat pemberdayaan ya. Jadi kemudahan berusaha, kredit, subsidi kredit dan sebagainya. Tapi kan menarik juga ketika nama Kemenko Perekonomian itu kan pemberdayaan masyarakat kan, bukan Menteri Pengentasan Kemiskinan. Di sini kita mungkin ya menunggu juga ya respon dari Menko Perekonomian. Itu satu hal ya, tentu ini haknya Presiden dan jajarannya untuk membagi tugas di antara kementerian. Cuma saya sedikit bertanya-tanya, bener nggak nih penjelasan Gus Imin? Karena namanya kan Menko Pemberdayaan Masyarakat, kok hanya miskin dan sangat miskin yang menjadi fokus, yang di atasnya bukan setahu saya sebagai ekonom yang namanya program-program pemberdayaan itu harus ada yang sifatnya mendorong ke produktivitas ya. Tadi saya ulangi contohnya seperti KUR atau mungkin kredit-kredit lain untuk UMKM. Begitu juga mungkin sektor-sektor yang dilindungi untuk UMKM atau diberi insentif gitu. Tapi bolehlah kalau memang begitu tupoksinya. Nah, kita tunggu penjelasan lebih lanjut baik dari Menko Perekonomian maupun Menko Pemberdayaan Masyarakat. Dan Menko Perekonomian juga dalam banyak kesempatan juga bicara hal tidak bisa membedakan dong insentif ekonomi yang di bidang Menko Perekonomian itu tidak untuk yang miskin, tapi bisa juga memang kalau tupoksinya begitu. Makanya saya sedikit tanda tanya ya dalam hal ini. Silakan pemirsa juga mengamati. Nah, menurut Cak Imin, permasalahan kelas menengah menjadi topik lain yang akan ditangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto.
Caimin mengatakan pemerintah yang baru belajar 1,5 tahun ini, jadi periodenya Pak Prabowo, membutuhkan waktu untuk bergerak mengatasi permasalahan satu persatu. Ini argumen lain ya dari Gus Imin, masalahnya harus satu persatu. Nah, tentu pemerintah hari ini baru akan saatnya bergerak mengatasi yang rentan miskin ini, sabar kata dia. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini berjanji pemerintah tidak akan tinggal diam dan melepaskan tanggung jawab mereka untuk menuntaskan permasalahan ini. Oke ya, ini maksudnya tadi kan jurnalis menanyakan soal kelas menengah yang menurut data, menurut informasi, menurut beberapa temuan, bahkan juga di media sosial kan, media sendiri mengangkat kelas menengah ini mengalami kesulitan, jumlahnya turun, daya belinya juga turun. Tapi kata Gus Imin, kita lagi fokus ke yang miskin dan rentan miskin. Rentan miskin ini akan jadi nol nantinya, yang miskin ekstrim ya. Yang miskin mungkin paling nggak turut drastis, baru kita mikirin yang atasnya. Kira-kira gitu argumennya. Nah, target yang miskin ekstrim nol itu adalah tahun 2026. Saya perlu ingatkan ya, dulu Jokowi menargetkan kemiskinan itu 2024 nol. Jadi udah mundur 2 tahun nih. Nah, begitu juga kalau kita juga mempertanyakan Gus Imin ini baru 1,5 tahun baru belajar. Saya kira dalam beberapa hal iya ya, pemerintahan baru itu perlu belajar. Tapi dalam hal menangani kemiskinan ini kan bersambung ya. Program kemiskinan juga nyaris sama, bahkan sejak zaman SBY ke Jokowi sekarang ke Prabowo, beberapa program kemiskinan itu tidak berubah ya. Ada perbaikan-perbaikan tentu kita anggap begitu, atau perubahan nama. Jadi misal PKH itu sudah lama, kemudian bantuan pangan dulu namanya apapun, bantuan tunai juga lama. Jadi kita bingung juga kan kalau begini kan. Dan jangan lupa tadi, kemiskinan ekstrim juga ditargetkan nol sejak Jokowi 2024, sekarang bergeser lagi. Nah, kita baca lagi. Sebelumnya Caimin mengungkapkan kemiskinan ekstrim berhasil turun dari 1,26% pada Maret 2024 menjadi 0,70% pada September 2025. Sehingga penduduk miskin ekstrim kini menjadi berjumlah 2,2 juta orang dari sebelumnya 3,56 juta orang. Oke ya, ini 1,5 tahun dialami kemajuan yang cukup signifikan. Dinyatakan oleh Gus Imin, tapi datanya data BPS ya, jadi bukan data Gus Imin, jadi Caimin. Jadi kita harus garis bawahi ini. Nah, saat membuka rapat tadi, oke, berarti kan, tapi kan belum nol. Nolnya harusnya 2024 itu September. Nah, tapi ini ke September dulu masih 0,78. Jangan lihat 0,78%-nya ya, jumlahnya masih 2,2 juta. Jadi benar juga nih. Jadi kata Gus Imin ini persuasif menurut saya. Kita harus perhatikan 2,2 juta. Nah, tetapi kita juga harus tahu ya bahwa ini ukuran kemiskinan ekstrimnya asal usulnya dari Bank Dunia ya. Dulu 1,9 dolar, tapi PPP ya, pakai kurs paritas. Lalu naik menjadi 2,0. Nah, sekarang tuh ukurannya 2,1, mohon maaf, 1,9, 2,1. Sekarang 3 dolar. Nah, kalau pakai ukuran Bank Dunia 2024 kita bukan 1,26% itu. Data yang sama ya, data BPS dari Susenas Maret pakai ukuran BPS kemiskinan ekstrimnya itu 1,26%, karena ukurannya 2 dolar, 2,1 dolar, 1,9 bahkan. Nah, yang sekarang itu kalau Bank Dunia menyajikannya di laman dia, di data dia, pakai data BPS kemiskinannya itu 5,4%. Jadi 15 juta, jadi bukan 2,2. Ya, ini meskipun ya kita bisa ambil jalan tengah. Jadi sebenarnya manusia itu banyak masih. Nah, Caimin pun mengakui ini bahwa terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi pemerintah karena ribuan keluarga kelompok desil 1, desil paling bawah ini ya, yang 10% terbawah atau miskin yang belum tersentuh bantuan. Sebenarnya juga nggak tepat. Desil 1 itu kan 10%. Nah, ini tadi 0,78%. Kalau di kemiskinan saja cuma 8,5%. Jadi desil 1 itu isinya miskin dan sangat miskin. Betul ini kalau itu, bukan hanya yang miskin ekstrim. Nah, kata banyak yang belum tersentuh bantuan, kata Gus Imin. Tapi kembali ke komentar saya awal tadi, kalau memang kebijakan mendahulukan ini nunggu selesai lalu baru yang menengah dulu sih, saya kira dalam kebijakan ekonomi
kurang tepat itu ya, karena ini masalah bersamaan ini dan pemerintah punya instrumen banyak gitu. Nggak bisa karena terbukti kemiskinan kita nggak pernah menjadikannya nol, bahkan ekstrim loh ya. Nggak usah kemiskinan yang ekstrim saja tidak nol belum. Malah jangan lupa harusnya garis kemiskinan kan bergeser, jangan tetap dong. Karena kan kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu kan yang paling bawah sekalipun itu kan meningkat, garisnya harusnya juga naik. Nah, gitu ya. Nah, ini kita baca lagi. Tapi saya senang ini Gus Imin menjelaskan dengan cukup rinci data-data berdasar data BPS dan bisa kita verifikasi ya. Jadi bolehlah kalau untuk seperti itu. Nah, kita bisa baca lebih lanjut penjelasan-penjelasan beliau ini ya. Silahkan pemirsa membaca sampai selesai, tapi saya ingin menggarisbawahi satu, kita butuh juga penjelasan apakah memang benar tupoksi untuk sangat miskin, miskin ekstrim dengan rentan miskin itu adalah bagiannya Menko Pemberdayaan, meskipun nggak sesuai kan, kalau budaya masyarakat kan ada juga upaya memberdaya. Sedangkan yang kelas menengah itu bagiannya Menko Perekonomian. Satu itu. Yang kedua, apa pemerintah menganut selesaikan dulu yang miskin dan sangat miskin, baru kelas menengah diurusi. Agak berat ya, karena itu dua hal yang memang sama-sama pentingnya. Kelas menengah ini ketika dia sudah mengalami kemunduran dalam 2-3 tahun ini, bahkan lebih kan, hitungan dari BPSU dari 2019, COVID itu sangat memukul sampai sekarang belum pulih, itu berarti sumber pertumbuhan ekonomi, kemudian daya beli keseluruhan masyarakat, dan juga dinamika ekonomi itu kan banyak ditentukan oleh kelas menengah ini. Kalau dia tidak tertangani dengan baik, juga akan menjadi masalah. Dan jangan lupa yang lebih cerewet tanda petik secara sosial politik adalah kelas menengah. Jadi saya kira terlepas bagaimana membaginya, kemerosotan kelas menengah ini harus mendapatkan perhatian, harus mendapatkan insentif yang mungkin tersendiri, tidak sama dengan PKH, dengan bansos, dengan sebagainya. Tapi harus ada langkah-langkah konkret, kebijakan konkret dari pemerintah. Mudah-mudahan ke depannya menjadi lebih baik.